Kemudian kesulitan yang dihadapi adalah pembelajaran yang berbasis digital. Jadi selama coaching tadi, saya mencoba untuk bertanya, menggali komunikasi secara hangat, kemudian menyepakati tujuan kita melakukan ini apa gitu. Tadi tidak ada yang itu sudah tetap. Jadi pertanyaan awal bagaimana perasaannya sebagai coach dan apa hambatan atau kesulitan pada saat coachingnya. Perasaannya sih senang karena bisa begitu. Kemudian kesulitannya tadi adalah saat tidak mendengarkan lalu menentukan rencana awal. Pada sesi terakhir yang kita menjawabnya, saya mencoba untuk menanyakan orang yang terlibat di dalamnya, Mbak. Jadi memang belum sempurna ya, lewat untuk menanyakan orang yang terlibat di dalamnya, hanya membantu menentukan sampai rencana apa yang akan dilakukan. Intinya sudah masuk sana lah. Jadi menggali potensi dan juga menggali bagaimana itu dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, bagus. Nah sekarang bagaimana nih dari coachnya perasaannya di coach oleh Ibu gitu ya, dan baik saja kesulitannya bagaimana? Ya Pak, ikut sama Bu Wahid enak sekali dalam memberikan pertanyaannya, santai, membuat kita lebih leluasa dalam menyampaikan kesulitan yang dihadapi dan menyenangkan, sehingga terjadilah informasi yang membuat saya yakin untuk memecahkan masalah yang saya hadapi berkat bimbingan Bu Wahyu dalam memberikan pertanyaan identifikasi yang bagus dan rencana aksi yang luar biasa direncanakan oleh saya sendiri. Beliau menuntun ke sana, dan yang terakhir hanya kekurangannya yang tadi saja. Ya, sudah Pak itu. Terima kasih Bu Neneng ya, bagaimana perasaan melihat perasaan ya, mengobservasi dari coach dan usul. Silakan sampaikan. Ya, ternyata saya salah pilih, ya harusnya saya jadi coach. Ketika perasaan saya ketika melihat ibu-ibu melakukan coach, ternyata harus ada yang dipikirkan gitu ya Pak, dari pertanyaan yang reflektif, pertanyaan yang terbuka, sehingga menggali coaching untuk menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, urutan tirta pun harus diingat begitu kan, untuk apakah betul ini sudah muncul. Jadi saya harus meriwayat lagi apa yang saya pelajari di LMS. Tadi bagaimana yang disampaikan oleh coach, apakah misalkan sebagian besar tersampaikan kepada coachnya atau sebaliknya? Tersampaikan, bahkan ini coachnya sudah berperan sebagai pendengar yang aktif gitu ya. Jadi dia tidak memberikan solusi pada coach untuk memecahkan masalahnya. Dia hanya menuntun seperti air menghilangkan hambatan pada Bu Fitri gitu ya. Nah itu yang membuat saya takjub sampai saya pegang kepala, wah hebat gitu. Dan saya harus menemukan masalah yang kurang dari tanya jawab ibu-ibu ini. Ternyata alhamdulillah ada. Saya takutnya tidak ada, takutnya saya nggak bener kerjanya gitu. Ternyata ada. Ketika disamakan dengan Pak Surahman, betul, ternyata di bagian tanggung jawab tidak ada pertanyaan yang menggali coaching siapa yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah digital ini, gitu ya. Terima kasih. Waktunya dibatasi jadi lupa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat coachnya dan juga observer telah memberikan ulasan ya, coaching ya. Jadi sudah benar-benar apa yang ilmu yang diterima pada saat berhadapan atau difasilitasi oleh fasilitator. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah juga melakukan coaching ya di sekolahnya, dan sekarang dipraktekkan di sini. Pada akhirnya mungkin boleh dikatakan 80% ke atas apa yang dilakukan di sini sudah tercapai. Tepuk tangan buat Bapak di sini.
Itu saja barangkali yang dapat aku sampaikan kaitan dengan materi sesi kedua, ya mengenai potensi diri dan juga praktek coach gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terjaga dan tidak terjaga. Produknya apa? Produknya pertama karya tulis, kedua menggambar lingkungan, kemudian yang ketiga adalah dia membuat video. Kita anggapannya ada siswa yang senang kayak reporter gitu. Itu bentuk kalau bukan bentuk hasil akhirnya. Bentuk hasil akhirnya. Ya, sebelumnya kan ada materi ekosistem di kami. Ada ekosistem, ada ekologi. Dari situ siswa sebenarnya sudah punya dasar tentang lingkungan yang terjaga itu seperti apa. Ada lingkungan biotik dan abiotiknya yang terjaga seperti apa. Jadi pastinya karena ini kan kegiatan kelanjutan dari materi tersebut, maka dia sudah punya dasar. Mengingatkan waktu 7 menit lagi Bapak Ibu akan memberikan komentar dan perbaikan dari kelompok lain. Silakan post-itnya dituliskan dalam tugas post-it untuk komentarnya masing-masing. Iya, betul. Tapi kayaknya tujuannya tujuannya nggak dimasukin. Ibu, Oh iya. dari sekian kok nggak ada Dari tadi kita ada Bahasa Indonesia. pelajaran apa? Itu matematik itu udah. Sudah sana. tadi kita Itu ada yang kelompok kita bahasa Jerman. Sama sekolah nggak ada bahasa Bahasa Jerman. Tapi bahasa Indonesia ya. Oke, baik, sudah Bapak Ibu. Ya, jika sudah berkeliling dan mengunjungi semua stand